untuk kembali ke tanpa batasnya kita gitu. Untuk kembali pulang ke kebahagiaannya kita gitu. Untuk kembali balik ke kebebasannya kita dari belenggu kekhawatiran, belenggu ketakutan, belenggu kesedihan, belenggu kecemasan. Nah, pulang balik ke rasa awalnya kita tentang kelimpahan, tentang kebahagiaan, tentang ketenangan, itulah tujuan hidup. Di dalam cerita hubungan yang toksik itu ada solusi sebenarnya. Solusinya di mana? Pahami bahwa apapun yang terjadi di dalam realitamu itu hanya cerminan, Mas. Ketika kita mau ketemu Tuhan, memang kadangkala ego tuh dinolin, Mas. Lewat jalur penderitaan dulu gitu ya. Yes. Rumi bilang, sedihmu, tangismu, laramu, dukamu, itulah jalan kamu bertemu Tuhan. Kita jumpa lagi dengan kesayangan kita semua, Teteh. Terima kasih udah menerima teman-teman di Bandung. Dengan senang hati. Jadi pagi ini kita ingin mengajak, melibatkan sahabat semuanya, peserta Abundant Revolution maupun siapapun pemirsa yang di YouTube, yang di live TikTok gitu ya. Khususnya buat teman-teman yang live TikTok untuk Q&A dengan Teteh langsung. Ya. Kita berinteraksi. Teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan ya. Supaya kemudian lebih dekat lagi dengan Teteh, karena sekali lagi kita ingin merangkul semuanya ya Teh ya. Iya. Kalau saudara kita yang asli itu kan bisa dihitung jari ya Teh ya. Betul. Tapi kita lagi-lagi pengen membangun persaudaraan berupa dengan sahabat semuanya. Terima kasih ya yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Banyak yang menyapa Teteh. Halo. Mungkin silakan teman-teman nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, barangkali ada masalah, supaya jawaban yang disampaikan oleh Teteh nanti juga bisa menjadi pembelajaran dan pesan-pesan bagi kita semuanya, gitu ya teman-teman ya. Ya. Oke, aku mungkin akan ngawali pertanyaan sebelum nanti dilanjutkan sama teman-teman ya Teh. Oke. Halo Teteh, aku mau ikut kelas, bagaimana caranya? Mbak siapa itu? TN Collection. Kita 5 hari lagi Teh. Ya. Kelas apa tuh namanya? Zoom spesial ya. Ya. Tanggal 11 ya buat sahabat-sahabat yang ada keluangan waktu. Bisa join di acara Zoom spesial tanggal 11 September dan 25 September. 25 September itu kelas batch 18. Ya, batch 18. Jadi silakan, masih ada seat buat teman-teman semuanya. Bagi yang pengen offline, nanti sekalian pas reuni dan disnatalis di Bali ya. Jadi di Bali itu ada 2 agenda. Yang pertama adalah kelas batch 20 offline. Itu kelas yang ditunggu-tunggu. Itu pokoknya ngena banget ya. Terus siang sampai malamnya kita ada disnatalis dan reuni. Luar biasa sekali atensinya teman-teman ke Teteh. Saya ikut seneng banget. Jadi gini, kan kita sering mengenal yang namanya hubungan toksik Teh. Iya. Hubungan toksik itu kan kadang teman-teman timbul pertanyaan, kenapa sih terus lagi menjalin hubungan seperti ini gitu. Iya. Ceritanya hampir mirip-mirip gitu ya. Kadang banyak teman-teman juga yang merasa gimana ya cara ngelepasnya, orang kan udah mulai sadar bahwa ini hubungan ini benar-benar nggak sehat, tapi tetap balik lagi gitu. Ada simpul di batin yang belum selesai gitu. Dan bisakah kemudian kita melepaskannya dengan sadar gitu? Kadang kan teman-teman pengennya begitu gitu. Nah, bagaimana menurut Teteh? Ya, mengawali cerita gimana caranya melepaskan hubungan yang toksik. Sebelum masuk ke sana, Mas Hendra, aku mau kasih prolog dulu ya buat live kita kali ini. Prolog
itu adalah intinya tentang tujuan hidup, Mas Hendra. Apa sih tujuan hidup kita sebenarnya gitu? Tujuan hidup kita sebenarnya itu nggak lain dan nggak bukan untuk bisa kita terbuka dan mengenali kepada kesejatian kita yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Jadi sebenarnya siapapun kita nih yang berjalan di dalam kehidupan ini, mereka tuh akan selalu mencari tujuan hidupnya mereka. Padahal tujuan hidup yang mereka cari itu ada di dalam. Itu keywordnya, Mas. Itu ada di dalam. Jadi tujuan hidup yang sebenar-benarnya adalah kamu kembali ke kesejatian kamu. Kamu pulang balik lagi ke asalnya kamu. Yang sudah bahagia, tanpa batas, dan berkelimpahan. Yang sebetulnya itu udah ada dan tersedia. Nah itu sama kita semua tuh nggak pernah disadari, Mas. Bahwa tujuan hidup kita itu untuk kembali ke tanpa batasnya kita gitu. Untuk kembali pulang ke kebahagiaannya kita gitu. Untuk kembali balik ke kebebasannya kita dari belenggu kekhawatiran, belenggu ketakutan, belenggu kesedihan, belenggu kecemasan. Nah, pulang balik ke rasa awalnya kita tentang kelimpahan, tentang kebahagiaan, tentang ketenangan, itulah tujuan hidup. Dan goals paling besar, Mas, di dalam kehidupan kita, itu adalah rasa plong, bebas dari kemelekatan, dari rasa benci, dari trauma menahun. Jadi kebebasan itu, ketenangan itu, dan kebahagiaan itu, itulah goals manifestasi terbesar di dalam kehidupan ini. Karena punya apapun kalau nggak punya itu buat apa? Iya. Kita pengen apapun nih, misalnya Mas Hendra atau teman-teman nih di live TikTok sekarang, pengen punya mobil BMW, ujung-ujungnya nyari apa sih? Bahagia kan? Bener nggak? Pengen punya rumah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ini semua tentang rasa, Mas. Bukan tentang materi, tentang rasa plong, tentang rasa tenang, tentang rasa bahagia, tentang rasa yang kamu rasakan dan kamu bawa selalu gitu. Jadi di sini aku dan Mas Hendra ingin sekali mengatakan ke teman-teman semua, yuk ingat tujuan hidup kita yuk. Bahwa utamanya tujuan hidup kita adalah kamu sadar bahwa sejatinya kamu tuh udah bahagia dan berkelimpahan. Kesadaran untuk balik ke awal cerita kamu, itu loh tujuannya hidup ini. Itu loh tujuannya Abundant Revolution itu dibuat sama Mas Hendra dan sama aku gitu. Untuk teman-teman bisa balik lagi nih ke kebahagiaan dan kelimpahan hidup dan mengalaminya. Gak hanya sekedar tahu gitu. Kenapa ini disonding? Karena dalam perjalanannya, Mas Hendra pernah mengalami rasa tidak bebas, rasa kekurangan yang sangat, dan rasa tidak bahagia. Begitupun aku. Aku pernah mengalami kejatuhan yang luar biasa gitu. Dan di titik sekarang now, kita semua, aku dan Hendra, udah bebas dari dua cerita itu gitu. That's why kita buat Abundant Revolution. Benar kan Mas Hendra? Dan itu nanti, cerita itu tuh, akan kita ceritakan di acara Bali ya. 1 jam bersama Hendra dan Feby. Itu kayaknya untold story. Jadi cerita yang belum pernah kita sampaikan di mana-mana. Cerita yang belum pernah kita sampaikan. Kenapa sih the hidden story? Kenapa sih bikin Abundant Revolution gitu? Karena jujur, teman-teman semua, aku pernah ada di dalam rasanya teman-teman. Rasa dikucilkan, rasa minder, rasa kecil, rasa itu pernah. Itu sebabnya kenapa di aktivitas saat ini untuk Abundant Revolution itu benar-benar penuh kehangatan gitu. Karena kita tahu ini ada tujuan hidup kita semua, bahwa tujuan hidup kita semua tidak lain dan tidak bukan
adalah terbuka untuk sadar gitu bahwa kamu tuh udah berkelimpahan. Ketika aware sadar tentang itu, nanti pelan-pelan prosesnya masalah semakin terurai. Jalan keluar semakin mendekat. Karena sebenarnya Mas, ketika seseorang itu ada masalah, kalau di dalam Quran itu dikatakan, bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Bersama-sama loh Mas. Include. Yes. Itu berarti kayak cerita dualitas gitu loh Mas. Ini kesulitan, ininya kemudahan gitu. Bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Jadi maksud pertanyaan yang tadi, TVP gimana kalau aku punya hubungan yang toksik, cara melepaskannya gimana? Ya di dalam cerita hubungan yang toksik itu ada solusi sebenarnya. Solusinya di mana? Pahami bahwa apapun yang terjadi di dalam realitamu itu hanya cerminan, Mas. Jadi pada saat seseorang siapapun itu nih, Mas, dia ketemu nih pasangan yang toksik. Itu semesta kayak lagi ngobrol gitu. Itulah gambaran dalemanmu. Cerminan jiwa kita. Cerminan isimu. Oh iya. Jadi Tuhan, semesta, Allah atau apapun nama itu disebut, dia berkomunikasi sama kita lewat peristiwa. Lewat peristiwa. Yes. Setuju, Lewat setuju. orang-orang, Mas. Iya. Lewat kondisi, lewat situasi. Komunikasinya berupa apa? Berupa rasa. Ketika kamu ketemu seseorang, pasangan atau apapun itu, merasakan ada situasi hubungan yang toksik, kan ada rasanya tuh. Bener nggak? Ada rasa nggak nyaman misal, ada rasa sedih misal, atau ada rasa ketakutan misal. Nah, rasa yang muncul, yang men-trigger rasa hati kita, itulah pesannya. Tuhan atau semesta berkomunikasi sama kita kan lewat peristiwa. Kan ada pesannya tuh di dalam komunikasi itu. Pesannya yang kamu rasain ketika kamu berhubungan sama seseorang ini apa? Kecewa, sedih. Artinya pesannya kecewa, sedih itu masih nyumbat di daleman kamu di sini. Biar izinkan dia diterima, izinkan dia larut terurai kayak yang tanpa batas. Itu pesannya. Oke, mungkin ya. Kalau sebenarnya kan diskusi tentang hal ini kan udah sering kita ulangi bolak-balik ya. Mungkin gini aja deh. Apa sih peristiwa terakhir gitu yang bikin Teteh tuh ke-trigger gitu ya. Iya, marah gitu ya. Dan mungkin nggak bisa dijelaskan secara spesifik, nggak apa-apa. Tapi gimana caranya Teteh untuk membiarkannya larut terurai dengan sendirinya dan tidak menjadi sesuatu yang berulang-ulang terus, itu gimana? Coba dipraktekin gitu gimana? Iya, gini ada Mas. Kebetulan pasangan aku tuh suka naik mobil ngebut F1 gitu. Aku tipe yang kalau naik mobil menikmati gitu. Jadi pada saat aku waktu itu bersama pasangan jalan nih, kita keluar kota, dia ngebut, itu kan ada rasa nggak nyaman gitu. Ada rasa yang betul-betul sangat nggak nyaman dengan momentum itu. Aku tipe orang yang nggak mau berantem, Mas. Nggak mau berantem. Jadi pada saat di momen mobil itu kenceng dan aku nggak nyaman, rumusannya cuma ada tiga sisi nih, Mas. Pertama, sadari. Jadi di momen yang bersamaan saat itu, aku tuh, ya Allah, nih aku nggak nyaman nih, gitu. Sadari rasa. Sadari ada rasa apa yang muncul. Karena rasa ini tuh cuma mau lewat, Mas, sebetulnya. Jangan ditolak, jangan didorong, jangan juga kamu abaikan untuk, udahlah gitu, jangan. Karena dia pasti looping. Jadi di momen itu aku nggak nyaman, satu, sadari. Aku nggak nyaman nih, gitu. Satu, sadari. Kedua, boleh nggak aku mengizinkan menerimanya? Bolehkah aku mengizinkan menerimanya? Nah, di titik aku sadar ada rasa yang gak nyaman, di situ aku bilang, welcome rasa yang gak nyaman ini, gitu Mas. Itu di momen yang on proses tuh, kalau aku. Jadi aku diem dulu tuh 5 menit, aku diem. Setelah aku izinkan terima, tuh rasa gak nyamannya pelan-pelan, biasanya aku pakai sadar nafas syukur sih. Jadi tarik nafas, lalu hembuskan. Tarik nafas, hembuskan.
Setelah itu aku izinkan rasa ini terurai ke yang tanpa batas. Rasakan penuh dulu, rasakan total, baru izinkan dia terurai. Dan kuncinya tuh di kesadaran bahwa oke, ini juga cinta, ini juga cerita dualitas, ini juga cerita hukum keseimbangan gitu. Jadi di momen itu aku menyadari suamiku tuh baik banget, tapi kan ada hukum keseimbangannya. Ada sisi ininya juga, kan ada gelap, ada terang. Mas Hendra bisa nggak milih? Misalnya Feby, aku mau siang aja terang, aku nggak mau malam gelap, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi teman-teman semua, kehidupan ini itu selalu akan punya cerita satu paket. Kita jangan menganaktirikan yang satu gitu. Nah, di momen bersamaan itu aku izinkan untuk terima, izinkan alirkan, izinkan lepaskan. Dia akhirnya bergerak slow dengan sendirinya gitu. Terus suamiku bilang, kamu diam aja, kamu lagi rilis ya, katanya gitu. Pasti kamu lagi rilis aku ya gitu. Udah gitu yaudah deh kita ngopi dulu deh ke Starbucks yuk, belok. Udah, setelah itu jalannya biasa. Jadi sebenarnya cepet kok ngeberes ini dan satu lagi kuncinya Mas. Jadikan ini sebagai lifestyle. Gaya hidup ya. Iya. Jadikan ini sebagai lifestyle hari-harimu. Ya. Dan enjoy ngejalaninnya. Nggak usah juga gini misal. Teh Feby kenapa ya? Aku kesedihan datang lagi. Nggak usah diresein gitu. Maksudnya, memang itu udah satu paket kehidupan. Itu memang udah timbel, nasi timbelnya tuh paketnya udah begitu gitu. Jadi sajian apapun yang muncul, rayakan aja. Nikmati aja, lewati aja prosesnya. Toh semua akan terurai dalam waktunya nanti gitu. Iya. Kan di dalam Quran juga dibilang Mas, hidup itu hanya permainan dan senda gurau belaka. Itu Allah dan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini loh yang ngomong. Jadi syukuri semua proses. Nikmati, enjoy. Terus Teh ya, sebelum nanti Mas Habib bacakan pertanyaan TikTok kan. Boleh. Sambil ngasih jam terbang Mas Habib kan. Sip. Kan gini ya Teh ya. Ini masalah banyak orang Teh. Bahkan peserta kita datang dengan membawa ratusan juta hutang. Iya. Bermiliar hutang, banyaknya case kayak gitu ya. Betul, banyak. Tapi Teteh dengan menerima dengan penuh kehangatan, membersamai teman-teman bertumbuh sehingga banyak yang keluar dari lingkaran itu gitu ya. Hutang ini kan bukan hanya kalau saya melihat dan merasakan apa yang dialami teman-teman itu kan sampai kadang rumahnya disita segala macam, keluarganya berantakan. Iya. Ini bukan hanya soal sekedar angka tapi saya melihat ini juga bisa menggerus harga diri gitu loh. Iya. Orang jadi kehilangan kepercayaan diri, anaknya juga jadi minder, malu karena bapak ibunya punya banyak hutang. Efek dominonya besar gitu ya. Bisakah kita keluar dengan terhormat dan bisa membangun ulang rasa layak seperti sedia kala? Itu gimana? Step by stepnya. Sangat mungkin, Mas. Alumni yang beres dari cerita utang itu banyak, Mas. Dan polanya sama. Nah, pola ini yang coba dipraktekin nanti coba sama teman-teman. Polanya sama. Pertama, kita butuh waktu hening. Karena di dalam keramaian di sini, kesejatian kamu yang tanpa batas itu, dia tenggelam ke bawah, Mas. Solusi tampak tidak ada. Kalau di sini rame. Nanti begini, nanti begitu. Kayaknya nggak bisa. Itu rame di sini. Tapi ketika kamu boleh nggak diem dulu sebentar. Di titik pikiran ini diem, tenang. Yang ini muncul, Mas. Kesejatian kamu yang penuh solusi, penuh samudra potensi tanpa batas tentang solusi. Dia muncul naik. Jadi start pertama dari semua ini adalah duduk sama diri kamu sendiri, lihat ke dalam. Itu yang dilakukan sama alumni. Caranya gimana? Memang nggak bisa langsung selesai beres ya. Karena puing-puing keilmuannya juga harus mereka tahu tentang siapakah diri mereka sebenarnya.
Gini Mas, pola yang sama nih, sama semua alumni yang belajar ya, atau mungkin sama semua teman-teman. Pola yang sama adalah mereka yang pada saat ini ikut kelas, itu rata-rata ceritanya tuh sama. Teh Feby, aku bangkrut. Mungkin Mas Hendra juga denger lah. Yeah. Teh Feby, aku abis-abisan. Teh Feby, rumah kejual, istri kabur. Kayak seakan-akan tuh bener-bener dia yang tadinya di sini tuh gini Mas, buk gitu, jatuh gitu. Kenapa sih? Rata-rata polanya kayak gitu. Ketika kita mau ketemu Tuhan, memang kadang-kala ego tuh dinolin Mas. Lewat jalur penderitaan dulu gitu ya. Yes. Rumi bilang, sedihmu, tangismu, laramu, dukamu, itulah jalan kamu bertemu Tuhan. Jadi memang alur siklusnya sebagian besar teman-teman, tapi nggak semua ya. Luka adalah tempat cahaya masuk. Yes, gitu ya, kira-kira ya. Betul. Kegelapan itu justru kita bisa presisi melihat cahaya. Setuju. Jadi pada saat dia down seperti itu, karena gini, sekarang gini, nih kita renungkan ya Mas Hendra ya. Teman-teman misalnya rumahnya cukup nyaman, duitnya ada, suaminya sayang sama dia, setia, uang cukup, saldo cukup, deposito cukup. Kira-kira dia nyari kesejatian dirinya enggak? Enggak. Kebanyakan sih enggak. Memang enggak. Ketika dia mentok terhadap sesuatu, baru dia kayak nyetrum sama sejatinya dia. Mulai mencari, mulai ngulik. Memang jalannya lewat itu. Aku pribadi secara pengalaman lewat jatuh Mas. Di 7 sisi kehidupan aku. Bukankah ketika kita di bawah seperti itu, rasa ini lebih sensitif? Benar. Lebih dapet gitu. Kenapa? Semua pengalaman jiwanya kan dihantarkan dulu nih lewat sedih. Kan jiwa ini harus mengalami semua rasa Mas. Tapi kenapa kemudian ini kita ceritakan, kita share ke banyak orang, ke teman-teman yang nonton, supaya kemudian kalau teman-teman udah paham knowledge ini, pengetahuan ini, mudah-mudahan nanti nggak perlu mengalami penderitaan seperti yang sudah kita alami, gitu ya Teh, kira-kira ya Teh. Betul banget. Dan yang belum menikah nggak harus berdarah-darah kesel sama pernikahannya gitu, dia udah beresin dulu di dalam. Setuju. Dan nggak perlu ada drama lagi di kehidupannya. Jadi kalau mau ditanya ya, siapa sih yang membutuhkan kelas ini? Siapapun dalam pertumbuhan kehidupannya yang memang mau bebas dari kemelekatan, mau mencari kebahagiaan, kegembiraan, dan mencari kelimpahan. Itu kan jadinya semua orang tuh Mas. Semua orang butuh pulang kok. Semua orang butuh tahu tujuan hidup utama mereka apa. Tujuan hidup utama mereka yang tadi itu. Kenal, aware, tahu, ngeh bahwa dia sudah tanpa batas berkelimpahan, bahwa hak hidup dia bahagia dan berkelimpahan. Itu tujuannya. Dan mengalami itu semua. Itu indah banget sih. Dan Mas Hendra sama aku udah ngalamin kan. Makanya kita mau bagiin gitu istilahnya. Kita senang banget gitu. Makanya kayak pengen melukin satu-satu.